Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya ialah kuliah tamu yang akan dipandu oleh yang terhormat Bapak Ahmad Sahida, PSD. Kepada beliau kami haturkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama-sama berada di aula ini untuk belajar di Sekolah Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan. Tadi kita telah mendengar banyak pesan dari Pak Rektor, dari Pak Fathul Qorib, kemudian Pak Afifuddin, yang itu membuka jalan untuk selanjutnya Bapak Amin dan Bapak Ang Kunaifi untuk berbagi dengan kita. Untuk menyikat waktu, kami persilakan kepada Bapak Amin sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk tampil ke depan, dan kepada Bapak Ang Kunaifi untuk juga turut mengambil tempat yang sama. Alhamdulillah, karena ini sesi yang menantang nalar kita, jadi Sekolah Demokrasi membuka ruang kepada mahasiswa untuk menguji nyali apakah demokrasi yang dijalankan oleh negara ini sudah sesuai dengan latar belakang besar dari idenya bahwa kedaulatan tertinggi itu di tangan rakyat. Mungkin Bapak Amin dan Bapak Ang Kunaifi akan memberikan ulasan, dan untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Amin dalam waktu 30 menit, Pak. Cukup, Pak, ya? Siap. Kemudian Bapak Ang Kunaifi selama 30 menit, dan setelah itu 30 menit selanjutnya akan diisi dengan tanya jawab. Gitu ya, adik-adik ya, mahasiswa? Ya, oke. Dipersilakan Bapak Ang Kunaifi. Maaf Pak Wamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ang Kunaifi, pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Korbit Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jatid, khususnya Universitas Nurul Jatid, Pak Rektor, Wakil Rektor, dan semua dekan di lingkungan Universitas Nurul Jatid. Moderator yang saya hormati, pimpinan Bawaslu, ketua maupun anggota Bawaslu Kabupaten Probolinggo, yang terima kasih telah berinisiasi kegiatan ini. Kami sangat memberikan aspirasi yang setinggi-tingginya atas upayanya tetap agar pengawasan atau tugas utama, tugas fungsi pokok Bawaslu tetap tersampaikan kepada jajaran masyarakat dan elemen-elemennya, termasuk di perguruan tinggi. Yang kami banggakan juga teman-teman mahasiswa Universitas Nurul Jatid yang juga ikut hadir dan siap mengikuti acara Sekolah Demokrasi yang rencananya akan dilakukan 14 pertemuan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas terlaksananya kegiatan ini. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah dan tetap kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pemilu secara umum. Kalau tema yang diminta oleh panitia terkait dengan bagaimana proses penguatan demokrasi di Indonesia, cuma saat ini ada materi ya, bisa tayang. Saat ini kita ambil judul kontribusi pemilu terhadap keberlangsungan Indonesia. Pak Afif dan para pihak telah menyepakati, telah menyampaikan bahwa
keberadaan pemilu adalah benar-benar menolong proses demokrasi di Indonesia. Bahkan sampai saat ini, para pendiri Republik ini yang telah menyepakati bahwa sistem keterpilihan kepemimpinan maupun keterwakilan di Indonesia memilih dengan cara demokratis, yaitu salah satunya adalah dengan mempercayai proses pemilu agar agar Indonesia ini tetap disebut dengan sebagai negara yang demokratis, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tinggal kita lihat bagaimana efektivitas dan efisiensi pemilu. Kalau kita lihat perkembangan pelaksanaan pemilu mulai pemilu pertama sampai pada pemilu 2019 kemarin, yang di akhir-akhir dikembangkan dengan tidak menyebut pemilu, tapi menyebut pemilihan untuk memilih kepala daerah, ya, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, yang rencananya di tahun 2024 besok adalah pemilu yang semakin spektakuler. Kalau kemarin di 2019 kita kenal adalah pemilu dengan 5 kotak, karena penggabungan kepentingan termasuk Pilpres, Cawapres. Di pemilu 2004 kita akan melaksanakan 2 kegiatan besar, yaitu pemilu yang isinya adalah pemilihan presiden, DPD, DPR RI, dan pemilihan serentak juga yang dilakukan di tahun 2024, yaitu pemilihan kepala daerah dan keterwakilan daerah. Yang bagaimana pelaksanaannya nanti kita ikuti perkembangan, karena baik aturan maupun peraturan yang akan menjadi pijakan kegiatan di 2024 masih dalam sebuah proses yang mungkin melalui perubahan. Bapak Ibu sekalian, apa sih hakikat pemilu? Yang pertama, pemilu itu sarana kedaulatan rakyat. Disinilah ajang bagaimana rakyat menentukan nasibnya. Oleh karena itu kita sebut dengan dari rakyat. Sedangkan pemerintah yang terbentuk oleh pemilu, pemimpin yang terpilih oleh pemilu, keterwakilan yang ditentukan oleh hasil pemilu, ini aja sebuah dampak dari kedaulatan yang kita lakukan dalam proses mengikuti pemilu. Di mana di dalamnya adalah hak dan kesempatan untuk mencalonkan diri untuk dipilih. Jadi semua rakyat memenuhi syarat, silakan ada kesempatan untuk mengajukan diri untuk dipilih. Kalau sudah diri kita nggak pantas, merasa cukup kedaulatan rakyat kita tunjukkan dalam bentuk bisa memilih. Yang kedua, hak evaluasi pada pemerintahan yang asli, yang sah. Jadi kenapa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali? Karena periode 5 tahun dianggap sebuah periode yang bisa menilai, mengevaluasi apakah pemerintahan yang sedang berlangsung ini patut kiranya enggak untuk dilanjutkan pada periode berikutnya, atau cukup, atau dilakukan perbaikan-perbaikan, atau dilakukan pergantian-pergantian. Di sini rakyat lagi yang berdaulat. Selama ini kita salah, bahwa setiap ada pilpres, kayaknya yang punya kepentingan adalah calon presiden 01, 02. Rakyat masa bodoh. Saat ada DPR RI, pemilihan DPRD provinsi, DPRD kabupaten, kayaknya yang punya kepentingan utama dengan proses demokrasi itu ya para calon itu. Saat ada pilgub, saat ada pil bupati, pil wali kota, kayaknya itu adalah ajang kepentingan dari para calon bupati, gubernur, dan wali kota. Padahal inti dari pemilu dan pemilihan di situ sebenarnya merupakan kepentingan rakyat, termasuk para mahasiswa, untuk menentukan besok di tahun 2004 ke depan. Kalau 2022 sudah selesai, Anda sudah memilih kemarin, betul? Jadi SPP berapapun yang dikenakan, ada hak apapun yang didapat oleh mahasiswa, kebijakan apapun terkait dengan perguruan tinggi adalah hasil kedaulatan yang saudara berikan pada
2019 kemarin, pada 2018 kemarin untuk Bupati Probolinggo, sampai besok di tahun 2024. Maka besok 2024 ke depan, 5 tahun ke depan dari 2024, ditentukan oleh pemilu dan pemilihan yang akan dilaksanakan di 2024. Apakah kedaulatan yang Bapak Ibu berikan, saudara-saudara berikan, benar-benar bisa menolong nasib jenengan, nasib putra-putri kita besok di semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kepentingan pendidikan, kepentingan perekonomian, kepentingan pertanian ditentukan besok di pemilu serentak dan pemilihan serentak tahun 2024. Karena disitulah sebuah upaya kita berdaulat dengan memilih presiden, memilih keterwakilan DPR sampai DPRD kabupaten, memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi image, gambaran bahwa pemilihan adalah kepentingan dari para calon DPR itu sedikit demi sedikit ayo kita buang bahwa pemilu adalah kita yang penting. Kita butuh penyesuaian harga cabai, harga Lombok. Mahasiswa mungkin nggak kepikiran. Tapi bagi petani Lombok, ini penting. Kenapa? Karena larangnya Lombok itu saat petani tidak produksi. Tapi saat produksi melimpah, hasil panen melimpah, harga Lombok anjlok. Nah, kondisi ini ditentukan oleh siapa? Oleh pemerintah. Pemerintah ditetapkan oleh apa? Lewat pemilu dan pemilihan. Maka suara Anda yang Anda berikan wajib bisa menentukan seberapa persentase kepentingan harga Lombok di masyarakat Probolinggo. Jadi sekarang kok masih ada saat panen murah dan masa petani sangat, nanti setelah nggak panen mahal, akhirnya para konsumen, para pecinta rujak akhirnya dirugikan. Sampean mau demonstrasi ke DPR, mau demonstrasi ke DPRD, jangan. Itu hasil kedaulatan yang Anda berikan pada tahun 2019 kemarin. Kalau sekedar mengingatkan, hei ingat janjimu kemarin, nah nggak apa-apa, tapi ya dengan cara-cara yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, fungsi pemilu sebagai sarana membangun legitimasi. Makanya semakin banyak partisipasi yang datang pada hari H, maka legitimasi calon terpilihnya semakin kuat. Ini satu, kehadiran saja. Belum lagi keterlibatan mahasiswa mengawasi tahapannya. Belum lagi keaktifan mahasiswa mengikuti aktif bagaimana saat pendataan pemilih. Besok ini tadi kalau diharapkan ada MOU tingkat RI, bahkan maaf bukan menyepelekan Universitas Nurul Jatid, tapi mungkin tingkat di sini juga lebih ditingkatkan lagi tingkat pondok pesantren, MOU dengan Bawaslu Republik Indonesia kita siapkan misalnya, dan Pak Afif sebenarnya sudah bersiap hadir juga pada kesempatan ini, cuma karena waktu yang mendadak. Karena kita punya program santri mengawasi. Bukan hanya mahasiswa mengawasi, tapi santri mengawasi terkait dengan bagaimana peran santri dalam proses demokrasi, ikut serta. Maka keikutsertaan santri, keikutsertaan pengawasan santri dan mahasiswa semakin maksimal, semakin banyak, maka legitimasi pemilu yang dihasilkan semakin tinggi. Yang kedua sebagai sarana penguatan dan sirkulasi elit, bahwa calon-calon kader partai, kader peserta pemilu, ini kan semakin ke depan semakin banyak. Sudah mengalami seleksi-seleksi, baik di internal maupun di eksternal parpol. Maka pemilu adalah sarana pembagian atau pemanfaatan elit-elit daripada para kader bangsa ini yang siap dan untuk menduduki kepemimpinan. Yang ketiga, sebagai sarana menyediakan keterwakilan, ini DPR. Yang keempat, sarana pendidikan politik, bahwa kita tidak bisa membayangkan bagaimana proses demokrasi Indonesia bisa berjalan dengan bagus, dengan apa yang kita inginkan, kalau proses 5 tahunan pemilu ini tidak berjalan mendidik bagi rakyat Indonesia. Banyak, apalagi akhir-akhir ini dengan munculnya zaman virtual ini, ada hambatan baru yang kita kenal dengan hoax. Ini benar-benar
merupakan hambatan terhadap proses pendidikan. Di samping beberapa hambatan-hambatan lain yang sudah mengakar dan sulit untuk diberantas. Yaitu salah satu contohnya adalah nepotisme, memilih karena satu aliran, memilih karena satu suku, memilih karena satu ras, memilih karena iming-iming money politik dan semacamnya. Ini yang merusak proses demokrasi pendidikan politik. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana bangsa ini kalau tidak ada pemilu? Banyak di negara di dunia ini bangsa yang tidak atau bersifat monarki, kerajaan. Tapi mayoritas di semua bangsa negara yang menganut sistem kerajaan itu juga masih menerapkan sistem pemilu. Jadi raja-raja masa era ini, raja-raja sekarang ini, kekuasaannya tidak absolut seperti raja-raja masa lalu. Walaupun ada negara yang masih menggunakan sistem kerajaan, tapi pasti ada keterwakilan parlemen yang dipilih dengan pemilu. Indonesia masih diuntungkan bahwa mempertahankan pemilu sebagai sarana memperkuat proses demokrasi masih banyak ditiru oleh negara-negara yang sebenarnya tidak mengakui proses sebagai sistem demokrasi, tapi banyak yang memanfaatkan sistem pemilu untuk dilakukan atau memilih untuk keterwakilan negaranya. Cuma kita akui bahwa walaupun sampai saat ini bangsa Indonesia mengakui bahwa pemilu di Indonesia ini sebagai sarana mencapai proses demokrasi, sampai saat ini masih bisa kita katakan bahwa pemilu belum berjalan secara demokratis. Tapi kalau lebih baik dari banyaknya pelanggaran menjadi sedikitnya pelanggaran, dari kualitas tingginya pelanggaran menjadi kualitas semakin rendah pelanggaran, kuantitas pelanggaran tinggi semakin rendah, kuantitas tambah maju tambah ke depan. Kita ingat masih di tahun 2008 untuk Tantretan Tibik Metura itu, ya kan, cerita Sampang, cerita Bangkalan, ada suaranya tapi tidak ada TPS. Bisa dibayangkan TPS-nya nggak ada, berarti suaranya coblosannya juga nggak ada, tapi hasilnya ada. Terakhir untuk cerita Madura tragis, tapi ini tragisnya bukan karena kelalaian masyarakat, tapi karena kurang akuratnya pemilihan, bahwa di Sampang di tahun 2018 harus PSU seluruh TPS untuk Pilkada Sampang pada tahun itu juga merupakan sebuah peningkatan menurut saya, karena pelanggarannya bukan pada pelanggaran elektoral yang terjadi pada hari H, tapi pada kekurang akuratan data pemilih yang menjadikan pijakan daripada proses pemilu pada saat itu. Terus Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau negara tidak memiliki pemilu, rakyat tidak memiliki kesempatan untuk menentukan masa depan bangsa, terus rentan rebutan kekuasaan secara ilegal. Dulu kan terjadi, tapi belakangan sudah nggak ada. Terus rentan bahkan pasti terjadi penyalahgunaan kekuasaan, negara tidak membasiskan hukum. Terus selanjutnya, pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi, ada beberapa komponen yang harus dilihat untuk melihat apakah pemilu itu demokratis apa tidak, berhasil apa tidak. 4 komponen ini, yang pertama tentang regulasi. Ya. Aturannya bagaimana? Alhamdulillah, untuk aturan-aturan pemilu maupun pemilihan di Indonesia sampai pada rencana pemilihan serentak tahun 2024 juga telah disiapkan regulasinya, baik tentang pemilihan umumnya melalui Undang-Undang 7 2017 maupun Undang-Undang Pilkadanya, pemilihan kepala daerahnya. Terus selain regulasi, kita lihat kemampuan atau bagaimana pemilih, mulai pendataan pemilih sampai penggunaan hak pilihnya. Ini kita bisa nilai apakah proses pemilu maupun pilkada itu berjalan demokratis dengan secara benar apa tidak, kalau pemilihnya datang maksimal, partisipasi masyarakatnya datang maksimal, terus memilih sesuai dengan kualitas pilihan, bukan berdasarkan politik identitas. Karena kulitnya sama-sama putih, pilih calon putih, karena kulitnya sama-sama hitam, pilih calon hitam, bukan itu. Terus yang ketiga, bagaimana integritas penyelenggara.
Kita tahu penyelenggara pemilu, ada KPU, ada Bawaslu. Nah di sini, kenapa harus ada Bawaslu? Karena ada regulasi pertama itu tadi. Biasanya, dan ini pasti, kalau ada aturan, mesti ada yang dilanggar. Di pondok pesantren, kalau ada tata tertib, seperti yang disampaikan Pak Afif tadi, kalau ada tata tertib, harus bahasa tiap hari ini, bahasa Arab, bahasa Inggris, maka pasti santri akan ada yang melanggar di hari-hari tertentu. Maka untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh santri, dibutuhkan, kalau di pesantren disebut tim keamanan, seksi keamanan kalau di pondok dulu. Kalau Pak Afif tadi bilang jasjus ya, itu apa? Tukang pegang pecut kalau ada santri yang melanggar. Begitu pemilu. Kalau ada peserta yang melanggar aturan, pecut. Ada penyelenggara melanggar aturan, pecut. Ada pemilih yang melanggar. Tentu pecutannya tidak dengan pecut sapi, tapi pecutan undang-undang, pendudukan per Bawaslu. Di situ ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. 3 komponen ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Alhamdulillah Indonesia masih terjaga. Saat sudah kepercayaan kepada KPU mulai menurun, alhamdulillah kepercayaan kepada Bawaslu masih bisa dijaga. Tapi saat ada kepercayaan kepada Bawaslu mulai menurun, ada kepercayaan masyarakat yang masih memegang putusan-putusan DKPP. Tidak tahu bentuknya, tidak tahu nasibnya kalau besok Indonesia ini sudah nggak percaya terhadap KPU, nggak percaya kepada Bawaslu, nggak percaya kepada DKPP. Akhirnya apa? Seperti yang terjadi diceritakan Pak Afif tadi, bahwa suara rakyat Indonesia untuk menentukan masa depan Indonesia dihitung oleh orang di luar rakyat Indonesia, oleh para pemantau, oleh para wakilan. Kenapa? Di dalam sudah nggak ada yang dipercaya. Maka minta pertolongan kepada tenaga-tenaga luar. Kalau seperti itu, mana demokrasi? Terus yang keempat, elemen penting yang kita saksikan, kita lihat dalam proses pemilu adalah bagaimana pesertanya. Tunduk apa enggak? Suka melanggar apa enggak? Jadi pertama regulasi, yang kedua pemilih, yang ketiga penyelenggara, yang keempat peserta. Asalkan 4 elemen ini telah berjalan sesuai dengan koridor, sesuai dengan mekanisme, maka pemilu bisa dikatakan pemilu yang sudah berjalan demokratis. Saya kira itu materinya agak panjang terkait Bawaslu. Nanti Pak Ang, kalau nanti Pak Ang juga belum cukup, masih ada 14 pertemuan ya Pak Korib ya. 14 pertemuan untuk Anda belajati, apa belajati? Untuk membangkangi, untuk menguliti, mengupas pemilu demokrasi termasuk Bawaslu di Indonesia sampai nanti 14 pertemuan, insya Allah kalau sampai ikuti dengan tekun, ikut terus, diikuti, tidak sibuk dengan HP masing-masing, insya Allah besok keluar sampai ada pendaftaran Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Kalau umur dan pendidikan Anda sudah memenuhi syarat, insya Allah boleh silakan ikut. Ini enaknya Bawaslu begitu, nggak takut saingan Pak Korib ini. Kalau Pak Korib ini takut tersaingi, nggak mungkin mengadakan kegiatan ini. Tapi kalau tetap tidak bisa, ada panwascam. 3 orang di tiap kecamatan. Kalau juga belum bisa, ada panwas desa, 1 orang tiap desa. Berapa Probolinggo, berapa desa? Kali kebutuhan per desa 1 orang untuk pengawas tingkat desa. Besok ini akan berjalan 1 tahun lebih. Masa kerja panwascam, masa kerja panwas desa. Kalau masih nggak bisa nyantol di panwas desa, ada kesempatan 1 orang per TPS, pengawas TPS. Itu yang ada bisyarahnya. Dan nampak serah terimanya dengan tanda tangan SPJ. Ada pengawasan yang tanpa bisyarah SPJ, tanpa tanda tangan, tapi bisyarahnya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Anda mencintai Indonesia dengan menjaga demokrasi, dengan mengawasi pemilunya dengan partisipatif, independen seperti Pak Korib, berarti Anda sudah membuat janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan balasannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Luar biasa, Pak Amin, terkait apa fungsi pemilu dan pemilu yang demokratis itu seperti apa sih? Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Agun Naifi melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Amin. Persilakan, 30 menit Pak ya. Bismillah. Baik, terima kasih Pak Moderator yang sama-sama kita muliakan, segenap sivitas akademik Universitas Nurul Jadid, Pak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Pak Amin, dan segenap Bawaslu Kabupaten Probolinggo, dan sahabat sekalian mahasiswa peserta kuliah umum kegiatan siang hari ini. Syukur alhamdulillah kita bisa bermuajahah pada forum yang saya rasa luar biasa, forum awal yang mudah-mudahan nantinya akan lebih sering mempertemukan kita berdiskusi dan terkait beberapa hal khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Tadi sudah diuraikan oleh Pak Ketua, enaknya jadi anggota itu seperti ini, ya. Karena sudah dijelaskan detail sama Pak Amin, sehingga saya hanya menambah sedikit saja, tanpa harus mengikuti sesuai dengan jadwal moderator yang tadi 20 menit. Tapi pada prinsipnya, kalau kita ngomong pemilu, ngomong berdemokrasi, itu sebuah hal yang kalau saya pakai istilah yang sederhana itu, istilahnya Pak Gafar Karim, yaitu seperti sepeda dengan grup setnya, perlengkapan sepeda, kerangka sepeda itu nggak akan bisa jalan kalau nggak ada crank. Crank itu apa? Gear itu loh. Gear kemudian dipadukan dengan rantai dengan gear belakang, kemudian dipadukan dengan velg dan ban untuk mengatur. Itu sama halnya dengan pemilu dan demokrasi itu. Pemilu itu mahal, biayanya luar biasa, triliunan. Untuk 2024 itu sekitar berapa ratus triliun saya agak lupa. Tapi mahal, belum lagi ongkos peserta pemilunya. Biaya kampanye, biaya pasang baliho, ya kan, biaya untuk konsumsi peserta kampanye dan beberapa faktor yang lain. Itu. Tujuannya apa diselenggarakan pemilu sih? Karena kita sudah sepakat melalui konstitusi kita itu sebagai bangsa yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi itu mewakilkan sebagian kehendak kita kepada orang yang kita tunjuk. Misal di dalam struktur kelembagaan terkecil, Bawaslu Provinsi Jawa Timur misal, saya menyampaikan aspirasi saya ke Pak Ketua, Pak Amin. Harapannya apa? Agar Pak Ketua ini secara kelembagaan mengaplikasikan kehendak saya selaku orang yang memilih dia sebagai perwakilan saya untuk mengaplikasikan membawa lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk perbaikan saya di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Itu. Contoh sederhananya seperti itu. Jadi misal Pak Ketua, ruangan saya ini kurang cocok warnanya dengan saya sukanya warna putih itu. Nah, Pak Ketua yang kemudian mengaplikasikan kebijakan lembaga untuk mengecat ruangannya Pak Ang harus putih sesuai permintaan. Konsekuensi dari Pak Ketua yang sudah kita pilih sebagai ketua untuk melaksanakan apa yang menjadi harapan kita. Sama dengan kita memilih legislator, baik itu DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden selaku di eksekutif, Bupati, Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur. Sama harapannya adalah mereka itu dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak kita dalam wujud sebuah sistem ketatanegaraan yang berbentuk kebijakan publik. Kehendak rakyat seperti apa? Oh, kalau gula itu harganya ya harus murah,
Oh, pendidikan itu harus murah. Oh, yang pinter itu dapat beasiswa. Oh, yang kurang mampu harus disupport di beasiswa. Oh, yang antara yang kemudian disabilitas dan yang normal itu disamakan haknya dan lain sebagainya. Itu kehendak masyarakat yang diaplikasikan oleh orang yang kita pilih sebagai gubernur, sebagai presiden, sebagai bupati, sebagai legislator, karena sistem ketatanegaraan kita seperti itu, menganut sistem presidensial yang kemudian ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif yang melakukan sistem kontrol. Jadi perwakilan, cara kita memilih, kita memilih itu caranya adalah dengan pemilu itu. Pemilu itu yang mahal itu tadi. Tapi akhir-akhir ini pemilu dianggap sebagai sistem yang kemudian hanya memberikan legitimasi saja kepada beberapa orang tertentu. Ini yang berbahaya, ini yang menjadi masalah. Contohnya seperti apa? Politik dinasti mulai muncul, ya kan? Bapak jadi presiden, menantu jadi kepala daerah dan lain sebagainya. Ini yang kemudian harus, oke, itu secara norma, ketentuan hukum pemilu itu boleh, fair. Tidak ada hal yang dilanggar. Tapi secara etis, norma yang kemudian tidak diatur, itu kan rasa kepantasan. Nah, kayak Mas itu, apa yang duduk di belakang Pak Zaini kan nggak ada aturan, di ruangan ini duduk pakai bersila gitu, kan nggak ada aturan, nggak dilarang. Tapi norma kepantasan saja yang kemudian nantinya apakah boleh atau tidak boleh. Hal semacam itu. Sehingga di negara kita menggunakan cara sistemnya pemilihan umum, menentukan. Dan itu kesempatan kita menunjukkan kedaulatan sebagai warga bangsa, sebagai warga negara Indonesia, ya setiap 5 tahun sekali kita bisa mengevaluasi. Oh, kepala daerah harus seperti ini, saya maunya seperti ini, DPR harus seperti ini, saya kenalnya ini. Tapi dalam proses pemilu itu tidak lantas kemudian hanya diserahkan kepada Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum saja. Keterlibatan kawan-kawan sekalian inilah yang menjadi faktor utama, kesadaran bahwa ini pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, kemudian menghabiskan biaya yang cukup tinggi, sehingga jangan sampai sistem yang dibiayai negara mahal dari uang pajak, kita beli rokok itu kena pajak, kita pakai motor itu kena pajak, salah satunya untuk pembiayaan pemilu. Ini jangan sampai sistem pemilu yang kita laksanakan ini hanya sekedar formalitas untuk memberikan legitimasi kepada orang itu lagi. Itu. Sehingga kewajiban kita sebagai warga bangsa, khususnya kawan-kawan yang masih usia produktif ini, untuk ikut serta mengawal proses demi proses, tahap demi tahap penyelenggaraan pemilu. Pemilu itu tidak melulu tanggal 20, kemarin itu 24 April ya. 24 April datang ke TPS, milih si A, si B, milih caleg nomor 1, 2, 3, sampai 10 dan lain sebagainya. Tidak sekedar itu, tapi ada proses yang menyertainya. Mulai awal bagaimana cara memutakhirkan data pemilih untuk memilah maupun memilih siapa yang punya hak atau yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih di tanggal hari pemungutan suara. Kemudian mengetahui visi misi peserta pemilu, calon legislatif, calon DPR, atau kemudian calon bupati wali kota, calon gubernur, calon presiden. Itu kita harus tahu. Kemudian cara mereka berkampanye seperti apa, memperhatikan etika kesopanan atau tidak, menggunakan cara-cara yang benar atau tidak, dan lain sebagainya. Itu juga menjadi perhatian kita selama proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga pemilu yang saat ini banyak dianggap orang sebagai formalitas saja untuk memberikan pekerjaan pada beberapa orang yang menjadi calon itu bisa dihapus karena pemilu itu tidak terpisah dari ruh demokrasinya. Jadi
dua sistem ini harus disatukan, jangan sampai terpisah. Karena kalau sudah terpisah seperti sepeda yang terpisah dari gear rodanya itu, semahal apapun harga sepeda itu, tapi kalau terlepas, tidak terpasang dengan grup set tadi, gear dan lain sebagainya itu, nggak bakal bisa digunakan, nggak bakal bisa bermanfaat. Itu. Jadi politik itu cara merepresentasikan kehendak rakyat dengan mewujudkannya melalui sebuah kebijakan publik sesuai dengan kehendak rakyat. Contoh kehendak rakyat sekarang ini, PPKM jangan diperpanjang dong. Nah, misal seperti itu. Nah, ini harus didengar oleh orang yang sudah kita kasih amanah untuk menentukan kebijakan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Ini. Jadi orang yang sudah ditunjuk itu harus memperhatikan kehendak masyarakat karena dialah yang memberi mandat, memberi otoritas. Tidak boleh kemudian terpisah. Nah, faktor yang kemudian sekarang ini banyak beberapa pihak yang memiliki otoritas tidak begitu mendengarkan apa yang menjadi kehendak publik, itu mungkin problem dari pemilunya. Salah satu contoh, orang yang berpikir, saya kemarin pemilihan saya bayar kok, milih uang apa untuk meraih suara rakyat itu saya bayar ngasih 50.000, situng seket atau 100.000 dan lain sebagainya, sehingga ketika sudah jadi dia merasa saya ini beli. Itu yang kemudian harus dihindarkan, sehingga proses pemilu salah satu daya rusak yang cukup tinggi adalah praktek politik uang dan lain sebagainya. Hal-hal itulah yang kemudian menjadi misi kita bersama. Kemudian sekarang ini di Nurul Jadid, di Universitas Nurul Jadid, kita hadirkan sekolah demokrasi dan wawasan kebangsaan untuk menjaga itu. Karena Indonesia ini masih 76 tahun, kalau kemarin kita baru memperingati Hari Kemerdekaan, sedangkan pemilu kita baru beberapa kali diselenggarakan. Dan kita masih mencoba untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah kita. Di 2024 tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amin, bahwa kita akan dalam 1 tahun itu akan melaksanakan pemilu untuk milih presiden, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPR RI, DPR Provinsi, kemudian DPR di Kabupaten Kota. Di beberapa waktu berikutnya kita akan memilih gubernur sekaligus bupati atau wali kota bersamaan. Ini tantangan yang luar biasa, sehingga kalau sahabat Bawaslu sekalian ini masih memiliki kepedulian untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, maka tentu tidak boleh penyelenggaraan pemilu ini hanya diserahkan, dikelola oleh Bawaslu maupun KPU saja. Tidak bisa, hanya berapa jumlah orang di Bawaslu maupun KPU ataupun Dewan Kehormatan. Tapi kehadiran sahabat Bawaslu nantinya inilah yang kemudian menjadi support, kekuatan yang luar biasa untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu dengan menghasilkan pemimpin yang mampu memahami kehendak rakyat dan diwujudkannya melalui sebuah kebijakan publik. Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab, tanyanya silakan, jawabnya biar ke Pak Amin, karena kita anggota kan gitu. Kira-kira begitu. Sahabat Bawaslu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aang Kunafi yang telah memberikan paparan, dan saya awalnya datang ke sini itu membayangkan dua orang ini pembicara yang menggagas hal normatif. Ternyata banyak hal yang mengejutkan ya. Salah satunya misalnya Pak Muhammad Amin dengan tegas bahwa pemilu itu memilih orang tanpa dibebani oleh politik identitas misalnya. Padahal kata Harari, orang memilih itu didasarkan perasaan dan jelas subjektif. Nah, dengan kehadiran dua orang ini membuyarkan ya, maaf,
Saya membayangkan seperti pejabat saja ngomong. Yang menarik lagi ketika beliau menyampaikan fungsi pemilu yaitu sarana penguatan dan sirkulasi elit secara periodik, ini tampaknya relevan sebab sudah ada kabar 3 periode itu, apalagi MPR telah menegaskan Presiden akan menerima perubahan atau amandemen undang-undang. Ini agak riskan sebenarnya, apakah kemudian masyarakat boleh turun ke jalan karena sudah tidak percaya kepada elit misalnya, dan itu apakah sah atau tidak, misalnya mengganti kekuasaan. Dan yang menarik, ini yang saya terkejut dari Mas Aang Kunaifi ya, ketika menyentuh bahwa kenapa pemilu itu bukan sekadar legitimasi, karena khawatir sebuah kekuasaan presiden misalnya kemudian mempraktikkan politik dinasti misalnya. Dan beliau terang-terang menyebut misalnya seorang presiden membiarkan anaknya menjadi kepala daerah dan itu tidak etis. Ini jawaban yang menurut saya, penegasan yang menurut saya mengejutkan ya dari seorang pegiat Bawaslu ya. Jadi ini membuka ruang kepada mahasiswa untuk lebih jauh membaca apakah demokrasi sudah di jalan yang betul atau tidak. Karena kalau bukan mahasiswa yang tanpa kepentingan menyuarakan apa yang seharusnya dilakukan oleh rakyat ini, maka demokrasi hanya secara formal dijalankan, tapi secara deliberatif itu tidak. Dan itu sebenarnya adalah demokrasi seolah-olah. Kita hanya mau hal yang sama dengan cara yang berbeda, dan ini merupakan kemunduran. Oleh karena itu saya minta kepada mahasiswa untuk dari Putri dan dari Putra, sebelum Anda nanti masuk 14 kelas ya, ini pemanasan saja, mengajukan pertanyaan, nama, jurusan, dan singkat saja ya, jangan panjang-panjang. Dipersilakan, Mas. Ya, yang ada Nahdlatul Ulamanya nih. Bentar. Silakan. Sebentar akan diambilkan mic sebab Pak Muhammad Amin dan Mas Aang ini dari LPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Effendi, perwakilan dari LPM Al-Fikr. Di sini cukup menarik mengenai demokrasi, wawasan kebangsaan, pemilu, dan Bawaslu. Cukup banyak polemik ya yang ada pada hari ini. Saya berangkat dari persoalan, nanti dalam pertanyaan ini saya minta solusi dari Bapak Jenengan yang ada di depannya. Pertama, mengenai kita sudah melihat beberapa deretannya akar permasalahan dari suatu demokrasi, dan saya lihat juga kalau pemilu ya, saya akal positif saya pemilu adalah suatu keterbukaan ya untuk memilih suatu pimpinan. Tapi akal negatif saya ialah pemilu sebagai bentuk dari ladang basah ya, ladang basah kepemimpinan yang nanti akan menjadi suatu polemik lagi. Terus pertanyaan saya Pak, yang pertama, ketika kita pada hari ini sudah menemukan banyak polemik ya, entah di demokrasi, wawasan kebangsaan, pemilu dan Bawaslu, di tahun 2020 komisioner KPU sudah ditangkap dengan kasus suap. Lantas sebagai pemilih, apa yang kita berikan kepada para pimpinan yang akan kita pilih untuk kita pilih selanjutnya. Terus yang kedua mengenai partai politik alternatif. Ketika baliho sudah menyebar pada saat ini, tapi kinerja mereka tidak ada. Dan hal-hal tersebut hanya memberikan dampak kosong ya. Jadi bagaimana peran politik alternatif ketika partai politik tidak memberikan apa-apa? Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Ferry. Apa dijawab langsung kedua panelis ini atau dia langsung ya? Iya ya. Selanjutnya, yang mana Pak? Putri ya? Oh tambah lagi ya? Putri ya? Yang Putri dulu. Putri dulu. Nama, jurusan, dan jelas ya, singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina Rosada Nuria dari Teknik Informatika. Saya dari Sekolah Demokrasi.
Pertanyaan saya yang pertama yakni bagaimana cara agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik? Lalu bagaimana jika demokrasi mulai bertentangan dengan Pancasila? Apakah langkah terbaiknya? Lalu pertanyaan saya yang kedua, tadi Bapak Amin mengatakan bahwa semua orang ada hak mencalonkan diri untuk dipilih jika orang tersebut merasa pantas untuk dipilih. Nah, pertanyaannya, apakah ada syarat-syarat tertentu untuk mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin? Seperti contoh, harus berpendidikan dan mengambil jurusan hukum. Baik, terima kasih. Terima kasih, jelas ya. Oke, bagus ya. Oke. Apa langsung nunggu jawaban yang lain atau nanti semua dikomentari, Pak Amin, Pak An? Dijawab dulu dua orang ini agar ya. Ya, dijawab dulu, Pak. Ya, dijawab dulu ya. Ya, kita masih punya waktu 15 menit ya. Masih banyak nih. Ya, makasih. Prinsipnya kan dari dua pertanyaan ini, kalau permasalahannya seperti yang saya sampaikan, seperti yang Pak Ang sampaikan kan, terkait dengan proses demokrasi. Prinsipnya bagaimana cara memperbaiki, termasuk salah satu kegiatan ini yang dilakukan oleh Bawaslu adalah dalam rangka memperbaiki demokrasi. Pak Korif dan teman-teman diperintah oleh Bawaslu Provinsi, diperintah oleh Bawaslu RI untuk mensosialisasikan bahwa keberadaan penyelenggara yang disebut Bawaslu ini dalam mengawal demokrasi. Kita sadar demokrasi kita, seperti yang saya sampaikan masalahnya. Seperti yang Pak Ang sampaikan masalahnya seperti itu. Dalam rangka ini, maka kita tidak hanya mengawasi tahapan. Tahapan itu mulai kapan? Mulai penetapan DPT, pemutakhiran DPT, kampanye, pencalonan, kampanye, terus pengiriman logistik, penghitungan atau pemungutan dan penghitungan, rekap, itu yang kewenangan utama Bawaslu dengan disebut badan pengawas, maka mengawasi tahapan itu. Tapi ada kewajiban, ada tugas wewenang tambahan yang menurut ini sangat menentukan, yaitu melakukan pencegahan. Pencegahan agar bagaimana demokrasi tidak terjadi pelanggaran, maka kita mensosialisasikan. Kalau moderator tadi kaget, pejabat kok ngomongnya berani, misalnya, sebenarnya biasa itu. Kalau daripada orang lain yang mengatakan bahwa demokrasi kita belum sehat, kan lebih baik kita yang di dalam yang bertugas, yang berwenang untuk menyatakan bahwa memang kita sadari proses demokrasi kita belum sehat. Apa sudah kita sampaikan, Pak Ang sampaikan ada politik dinasti, ada money politik, ada politik identitas dan semacamnya, ada hoax, makin banyak tantangannya. Nah, ini tugas Bawaslu agar tantangan-tantangan itu sedikit kurang, sedikit hilang, sedikit, walaupun secara kuantitas pelanggaran itu menurun, tapi kita masih sadar dan masih mengakui bahwa kualitas pelanggaran yang terjadi itu masih ada, masih selalu kita hadapi. Untuk itu, satu, dengan memanfaatkan, memanfaatkan. Tapi kalau kebaikan apa-apa. Karena salah satu bentuk atau cara merekayasa sosial itu, satu harus ada ide baik. Semua orang mesti punya ide baik. Saya ingin ini, gimana kalau seperti ini? Ini jalan kok rusak, maka ide saya ini harus diaspal. Tapi kalau saya ini bukan siapa-siapa di kampung itu, bukan ketua RT, hanya pemimpin rumah tangga, bahkan keberadaannya itu tidak pernah dilihat oleh masyarakat sekitar, hanya kebetulan punya ide bagus. Terus saya buat pengumuman, besok 1 minggu lagi akan dilakukan perbaikan pengaspalan agar proses transportasi di jalan ini perekonomiannya bagus karena ini menuju sawah. Lah, awakmu iki lho sapa? Kan gitu. Bukan ketua RT, bukan ketua RW, apalagi bukan kepala desa, buat pengumuman. Maka ide baik yang saya punya ini pasti tidak akan jalan. Maka syarat yang kedua untuk melakukan rekayasa sosial adalah ide baik itu harus disampaikan oleh orang yang
besar. Kayak saya. Besar pengaruhnya maksudnya, bukan besar badannya. Besar pengaruhnya, minimal punya ketua sampean sebagai rakyat biasa di lingkungan. Kalau punya ide baik, jangan langsung umumkan sendiri. Minimal bilang Pak Zaini sebagai ketua, sebagai Pak RT misalnya, apalagi dosen Unuja. Ada Pak Zaini kan? Sudah mundurkan diri. Maka kita titipkan ke Pak RT, ayo gimana kalau besok kita ngajak kerja bakti masyarakat, Pak RT yang umumkan. Kalau itu tingkat RT, kalau tingkat RW ya Pak RW yang punya massa. Maka keberadaan Bawaslu Probolinggo, karena Pak Qorib merasa belum siapa-siapa, walaupun punya ide untuk memperbaiki proses demokrasi, maka mengajaklah Universitas Nurul Jatid, mengajaklah kelompok-kelompok terpinggirkan, kaum-kaum disabilitas, kaum pemberdayaan perempuan, kaum pemberdayaan masyarakat kecil, diajak ayo bangkit. Demokrasi kita seperti ini. Saat ini Pak Qorib mengajak para kiai, izin pada Pak Rektor untuk mau mengajak mahasiswa Nurul Jatid. Kita nggak bisa membayangkan 45 orang ini kalau besok selama 14 pertemuan, pertanyaan jelas tidak akan seperti ini sudah Pak. Di hari terakhir ayo kita buat post test bagaimana cara bertanya proses demokrasi. Jelas sudah tidak seperti ini. Akan sulit jawabannya. Kalau masih seperti ini, kalau bagi saya sulit, tapi bagi Pak Aang itu gampang cara jawabnya. Kalau pertanyaannya seperti ini. Jadi setelah 14 pertemuan potensi 45 orang ini besok pada saat 2024 insya Allah bukan mahasiswa lagi. Bahkan sudah akan ada yang mencalonkan diri sebagai DPRD Kabupaten Probolinggo. Harus itu. Amin. Kalau sekarang kan cita-citanya pingin jadi Panwascam, ya, pingin jadi Bawaslu Kabupaten. Besok setelah sampai ini semester berapa? Kan tinggal berapa tahun lagi wisuda? Tahun 2024 Anda sudah S1. Walaupun untuk DPRD, DPR RI tidak harus S1 kan, iya, betul Bang. Kan SMA dan semacamnya. Jadi begitu. Maka 45 orang yang sudah diberi materi Bawaslu selama 14 pertemuan ini, besok kalau tidak jadi penyelenggara kebetulan jadi peserta, maka akan menjadi peserta yang benar-benar mengikuti aturan. Ini salah satu cara memperbaiki proses demokrasi. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi presiden dan semacamnya? Iya. Nanti di antara kelas 14 pertemuan akan dijelaskan bagaimana syarat presiden, syarat DPR. Ini kalau belum masuk kurikulum ditambahi Pak Qorib. Pengenalan Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang Pilkada terkait dengan persyaratan peserta baik presiden, baik gubernur, baik calon legislatif maupun DPD. Dan alhamdulillah pertanyaannya sudah tidak apa saja Pak yang akan dipilih besok tahun 2024, karena itu nanti akan disampaikan. Dan saya yakin Anda sudah paham semua dan tinggal bagaimana memahami, mendalami. Termasuk cara memperbaiki, maka satu ide baik, yang kedua ide itu disampaikan oleh orang yang punya kekuatan, kemampuan, apalagi saat ini tidak hanya kiai ya, tidak hanya tokoh, tapi tokoh netizen, tokoh-tokoh virtual sekarang yang banyak followernya, pasti Mas Qorib akan memanfaatkan. Para YouTuber Probolinggo yang para followernya sudah ribuan, itu akan dimanfaatkan oleh Mas Qorib, oleh Bawaslu Probolinggo. Bawaslu Jawa Timur juga demikian. Ini salah satu cara bagaimana memperbaiki proses demokrasi. Itu ya. Gimana kalau sampai putusan kesimpulannya bahwa proses pemilu kita belum demokratis. Kalau mengalami perbaikan ke arah yang lebih demokratis, ya. Tapi kalau mencapai tingkat demokratis, belum. Untuk itu tanggung jawab kita yang sekarang sedang kebetulan berada di posisi itu, dan Anda sekalian besok akan menjadi peserta, akan menjadi pemilih, akan menjadi penyelenggara, maka manfaatkan kesempatan ini untuk dibekalkan. Ini hanya jawaban global aja,
jawaban lebih rincinya seperti tadi karena materinya sama. Baru ini 2 narasumber direncanakan beda, materinya ternyata sama, pendalaman. Nanti jawabannya juga Pak Aang akan lebih mendalam, lebih memberikan jawaban yang lebih mendalam. Dari saya demikian, terima kasih. Terima kasih. Ya lagi-lagi saya pakai istilah orang bersepeda itu karena menurut saya memang hampir mirip. Orang bersepeda itu kan mengkonversi kalori atau tenaga yang ada di dalam tubuh kita menggunakan sepeda itu untuk mewujudkan kecepatan untuk sampai pada suatu tempat atau tujuan yang kita harapkan. Sama dengan demokrasi dan pemilu itu. Tujuannya adalah mengimplementasikan kehendak rakyat ini untuk menunjuk siapa yang kemudian diberi amanah agar bisa mewujudkan kebijakan publik yang sesuai dengan kehendak rakyat itu. Dan itu. Nah, akhir-akhir memang dalam proses orang bersepeda itu kecepatannya, tujuan utama kan kecepatannya, itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik faktor dari luar maupun dari dalam. Faktor dari dalam misalnya seperti apa? Misal rantainya kurang dikasih pelumas, bannya gembos, kurang keras, dan lain sebagainya. Faktor eksternal, misal karena faktor jalannya menanjak, atau kemudian pengaruh angin. Misal ini sekarang bulan Agustus, kalau kita bersepeda melawan angin tentu kecepatan kita tidak sesuai dengan standar yang diharuskan. Sama dengan sistem demokrasi dan pemilu kita. Demokrasi dan pemilu suatu hal yang terpisah dan ini nggak boleh terlalu jauh, harus berdekatan. Karena demokrasi belum tentu harus ada pemilu. Misal kita di kelas itu kan nggak pakai kemudian coblosan milih calon ketua kelas itu harus pakai kertas seperti kita nyoblos anggota DPR. Kan tidak. Kita bisa hanya bermusyawarah terus kemudian menunjuk si fulan untuk jadi ketua kelas. Nah, perangkat pemilu kita kalau mengelola suatu negara karena Indonesia ini jumlah penduduknya luar biasa sehingga tidak bisa mengelola Indonesia seperti mengelola di dalam kelas. Sehingga harus ada mekanisme. Mekanisme yang kita pilih adalah pemilihan umum itu. Pemilihan umum ada beberapa faktor. Mulai dari partai politik, cara kita memilih, menentukan siapa saja yang punya hak pilih dan lain sebagainya. Dulu tidak ada batasan, anggota TNI, Polri punya hak yang sama, boleh nyoblos. Sekarang sudah tidak berhak. Sejak pasca runtuhnya rezim Orde Baru, kita masuk ke Orde Reformasi, TNI, Polri dipisahkan dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum. Sehingga anggota TNI, anggota Polri, walaupun sejatinya memenuhi syarat sebagai warga negara, usianya di atas 17 tahun, tidak sedang dalam keadaan terganggu jiwanya, tapi dia tidak boleh menggunakan hak pilih di TPS. Dia dicoret dari daftar pemilih di setiap pemilu karena ketentuan kita adalah TNI Polri tidak boleh menggunakan hak pilih kecuali yang bersangkutan sudah pensiun. Nah, itu perangkat-perangkat itu yang partai politik ini mahal. Coba tanya ketua umum partai itu, ngelola partai di pusat sama mengelola partai di Kabupaten Probolinggo, ini ongkosnya luar biasa, mahal untuk menjadi peserta pemilu. Pemilu nggak diikuti partai politik ya nggak jadi, nggak sampai pemilunya. Partai politik juga penting. Problemnya sekarang ini kita harus sama-sama memiliki visi yang sama untuk perbaikan bangsa kita. Partai politik juga nggak boleh pragmatis lagi. Pemilih kita ini
sebagai pemilih juga nggak boleh pragmatis, nggak boleh kita jual murah kedaulatan kita dengan uang 50, 100 ribu. Masa kita disamakan dengan tukang urut kedaulatan kita? Tukang urut kan 100, 200 ribu. Masa kedaulatan kita selama 5 tahun ini dihargai sama dengan ongkos itu, yang urut hanya 1-2 jam. Kan tidak. Oleh karenanya problem-problem yang dalam proses pemilu ini ayo sama-sama kita benahi, kita pilah. Dalam forum-forum berikutnya kita akan jelaskan detail apa saja perangkat pemilu, apa saja parameter pemilu yang demokratis. Parameter pemilu yang demokratis sederhana diatur dalam Undang-Undang Dasar kita, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apakah sudah teraplikasikan semua? Memilih dengan cara yang bebas tanpa terprovokasi. Ternyata masih banyak pemilih yang terpengaruh oleh faktor intimidasi, faktor terpengaruh dengan iming-iming barang maupun uang dan lain sebagainya. Partai politik harus jujur karena salah satu prinsip dari pemilu yang demokratis itu ada jujur. Apakah sudah benar melaporkan penggunaan dana kampanyenya? Dia habis berapa? Pasang baliho berapa? Dilaporkan benar enggak di KPU? Nah, itu harus jujur. Apakah sudah terpenuhi semua? Sampai hari ini harus kita akui masih sebagian besar belum ada transparansi terkait dengan pelaporan dana kampanye. Hanya formalitas. Nah, problem-problem itu yang masih menghantui dari proses pemilu kita, dan kita saat ini juga sama-sama mencari formulasi yang paling mendekati kata demokratis dalam sistem pemilu kita. Bagaimana disampaikan Pak Amil, apakah pemilu kita sudah demokratis? Oke, harus kita akui masih belum mendekati kata demokratis, tapi setidaknya kita berikhtiar, dan orang yang berikhtiar itu tidak mungkin Tuhan kemudian tidak mendekatkan kepada sebuah keberhasilan. Itu saya rasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ang. Untuk terakhir ya, sesi yang kedua ini, termin yang kedua, maaf, singkat jelas ya, kemudian Putri 1, nanti akan ditanggapi juga secara ringkas karena kita sudah masuki hampir pukul 11 lebih 40 ya untuk sholat zuhur ya. Dipersilakan, singkat jelas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman, dari kebetulan bukan dari daerah Kabupaten Probolinggo, tapi saya dari Kabupaten Situbondo. Saya ini akan menyampaikan apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan. Kebetulan saya ada di Kecamatan Sumber Malang, yang mana 18 jam sampai dengan 18 desa yang saya alami, sosialisasi kepada masyarakat kurang. Yang pertama, karena yang saya ketahui, karena saya juga pernah mencalonkan diri, cuman gagal dikarenakan umur saya belum sampai. Batas minimalnya sampai 25. Berarti itu fungsi saya seorang mahasiswa masih dipertanyakan di sini sebagai pengawas. Apakah saya cuman hanya berperannya sebagai agen of change yang cuman memantau atau juga bisa mengawasi? Yang saya akan sebutkan di sana, yang saya rasakan hal ini bisa dicek. Kalau bisa ya, kalau semua kurang percaya, datangin rumah saya datangin 18 jamnya. Yang didatangi sosialisasinya di sana adalah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, terus kepala desa, TPS, dan satu lagi adalah tim paslon beserta parpolnya. Sehingga kalau bukan masyarakat langsung sosialisasinya, mereka mana tahu bahwasanya ini loh bentuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak ya jangan sampai dilakukan lah mungkin. Kalau tidak ada sosialisasi langsung kepada masyarakat, maka akan terbentuk ya jangan dipungkiri lah kalau masalah money politik itu akan selalu sepanjang masa akan terjadi. Karena saya sendiri
saya juga pernah menjadi ya tim daripada beberapa calon entah di DPR. Mohon maaf juga Bupati baru-baru ini saya juga bisa ya ikut nimbrung lah Pak. Jadi tidak bisa dipungkiri hal-hal seperti itu. Seumpama dari Panwascam ataupun Panwaslu sekalian turun kepada Panwascam, Panwaslu Kabupaten menyampaikan aturan-aturan yang jauh lebih baik, maka money politik itu akan hilang dengan sendirinya karena kesadaran masyarakat akan timbul jika disadarkan. Kalau tidak disadarkan, hilanglah kita semua. Mungkin cuma itu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lia Wahyuni, Prodi Teknologi Informasi dari Santri Patriot Panji Pelopor. Singkat saja ya Pak, upaya apa yang dilakukan oleh pemilu jika sudah ada pemilu tapi masih ada perebutan jabatan karena diduga ada kecurangan dan diminta melakukan pemilihan ulang. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir itu terkait dengan kalau terjadi kecurangan, ya, kemudian ada perebutan kekuasaan, apa yang perlu dilakukan oleh pihak pengawas. Ini yang terakhir dulu, Pak Ang, biar semangat. Siap. Baik, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Wahyuni. Ya, jadi dalam sebuah kontestasi, perebutan sebuah jabatan politik melalui sistem penyelenggaraan pemilihan umum, itu wajar kalau kemudian tensi setiap daerah itu berbeda-beda. Gitu, ya. Probolinggo Kabupaten dengan Probolinggo Kota misalnya, itu tensinya bisa berbeda. Nah, dipengaruhi banyak faktor juga, kultur masyarakat dan tapi secara prinsip kalau kita ngomong bernegara, negara itu sudah mengatur mekanisme kalau kemudian orang tidak puas terhadap hasil pemilu. Gitu. Orang yang tidak puas dengan hasil pemilu itu bisa mengajukan banding atau permohonan gugatan ke, kalau saat ini negara kita menyediakan lembaga peradilan yang namanya Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada beberapa parameter yang diterapkan waktu di tahun 2008, seingat saya, waktu Ketua Mahkamah Konstitusinya Pak Mahfud MD, orang Madura, tetangganya Pak Amin. Ya. Memberikan parameter akan dikabulkan permohonan seseorang itu bila mana terpenuhi beberapa unsur, yaitu terstruktur, sistematis, dan masif. Nah itu. Jadi sarananya itu, tidak lagi kemudian kalau tidak puas dengan hasil pemilu, bakar-bakar kantor KPU, bakar-bakar kantor Bawaslu. Itu tidak menghasilkan apa-apa, sehingga negara karena kita ini negara hukum, memberikan ruang jalur protes yang sesuai dengan norma hukum, yaitu mengajukan gugatan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi. Itu hal yang wajar. Nanti kalau memang bukti-buktinya kuat, ada kecurangan yang terstruktur, kemudian secara masif dilakukan dan dilakukan secara sistematis, maka mahkamahlah yang kemudian memberikan keputusan untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau tidak. Lagi-lagi PSU bukan titik penyelesaian, karena di beberapa tempat, misal kemarin di Mandailing Natal dan lain sebagainya, PSU di 2 TPS ternyata money politiknya makin tinggi. Nah, problem-problem itu yang
tetap muncul. Jadi setiap keputusan itu pasti ada dampaknya. Tinggal bagaimana cara kita mencegah dampak itu tidak terlalu luas. PSU sejarah dalam pemilu kita, pertama kita ketahui di Jawa Timur, Pilgub 2008, kemudian 2013, itu juga ada pemungutan suara ulang di beberapa tempat. Dan hal yang wajar, kalau ada peserta pemilu, orang nggak menang lomba, makan kerupuk aja kadang ada yang protes kok, ya kan? Nah, hal-hal semacam itu. Tapi protes itu kalau tidak diberi sarana yang sesuai ketentuan hukum, maka akan menjadi anarkis. Oleh karenanya negara menyediakan ruang yang namanya perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi untuk menyoal baik itu hasil pemilu presiden, DPR, maupun di pemilu bupati wali kota. Terkait dengan mekanisme teknis bagaimana orang siapa saja yang berhak mengajukan gugatan PSU dan lain sebagainya, itu nanti mungkin bisa diulas di kelas-kelas berikutnya, apa saja syaratnya, siapa saja yang berhak mengajukan permohonan dan lain sebagainya. Negara kita sebenarnya sudah infrastruktur ketanegaraannya sudah cukup memadai ya. Misal kita tidak cocok sama undang-undang saja, kita nggak cocok sama undang-undang Omnibus Law ya. Kita bisa kok judicial review menyoal undang-undang itu. Protes terkait dengan keberadaan undang-undang semacam itu dan lain sebagainya. Artinya itu koridor-koridor hukum yang sudah disediakan oleh negara diwujudkan dalam sebuah undang-undang yang bisa dilalui oleh warga negara yang merasa dicederai haknya. Itu untuk Mas Abdurrahman, ya kalau udah pernah jadi tim sukses biasanya nggak boleh jadi Bawaslu. Tapi untuk detailnya mungkin, sesudah calon. Ya mungkin nanti bisa diuraikan lebih detail oleh Pak Ketua yang biasanya urus soal pembentukan Panwascam sampai di tingkat pengawas TPS. Beliau yang milih. Kalau Mas Abdurrahman nggak terpilih, protesnya ke Pak Ketua ya. Siap, makasih. Kenapa harus ada undang-undang, kenapa harus ada regulasi tadi itu dalam rangka menjaga agar proses pemilu berjalan sebagaimana mestinya. Saya sempat kedatangan 10 orang dari salah satu perguruan tinggi di Surabaya, waktu awal-awal menjabat provinsi. Mahasiswa dan aktivis semua kayaknya. Saya terima, ini mau melaporkan Pak, ada kecurangan proses demokrasi. Waktu itu nggak ada tahapan, nggak ada pilgub, nggak ada pilkada, nggak ada pilgub bupati. Terus gimana? Sangat curang Pak, karena terjadi pelanggaran di semua tahapan. Mulai dari pendataan pemilih, masa kampanye, sampai hari pencoblosan terjadi pelanggaran. Dan pengawasnya diam saja. Ini di mana? Saya lacak, saya kejar, sebentar ini di mana? Waktu proses pemilihan BEM di universitas saya, Pak. Ini kan juga ada pemilihan BEM sini kan. Terus gimana pelanggarannya? Saling mengambil surat suara. Kampanye tidak adil, mencuri waktu dan semacamnya. Sampean punya aturannya. Kebetulan nggak ada, Pak. Jadi pelanggaran-pelanggaran ke peraturan pemilu itu dianggap juga melanggar di BEM. Salah. Berarti kalau sampai nggak punya tata tertib, nggak punya undang-undang, bagaimana pemilihan BEM yang bagus, yang seharusnya, dan tidak ada aturannya, tidak ada harus langsung umum bebas rahasia, ternyata berjalan tidak langsung umum bebas rahasia, ya bukan pelanggaran. Loh kok bisa Pak? Ini kan melanggar undang-undang pemilu. Mas, undang-undang pemilu tidak berlaku bagi pemilihan BEM. Ceritanya begitu, mudah-mudahan tidak ada di Nurul Jatid. Itu Surabaya, kota besar, mahasiswa belum paham betul bagaimana pemilu dan pemilihan BEM. Jangan-jangan Undang-Undang 7 2017 dijadikan dasar pelaksanaan pemilihan BEM di Universitas Nurul Jatid, jangan sampai. Jadi kenapa harus ada aturan agar berjalan sebagaimana mestinya? Dan sudah saya sampaikan tadi, kalau ada aturan biasanya diikuti dengan pelanggaran. Karena ini sudah hal yang
yang semestinya terjadi melanggar terhadap aturan yang ada, maka ada orang atau lembaga, ada tenaga yang disebut polisi atau penjaga aturan. Kalau di pemerintahan, Perda itu Pol PP, kalau di pilkada, di pemilu itu Bawaslu. Dan anehnya lagi, masih aja banyak pelanggaran walaupun sudah ada undang-undangnya, sudah ada Bawaslunya, ternyata dihitung-hitung lagi ada kekurangan tenaga maupun biaya. Ini masalah lagi, masalah demokrasi secara teknisnya pelaksananya di situ. Bayangkan kecamatan yang jumlah desanya sampai 25, ada 20, ada 14, pengawasnya cuma 3 orang. Desa yang TPS-nya ada TPS besar itu sampai 50, sampai 45 TPS, pengawasnya satu desa 1 orang. Padahal pengawas yang normal, yang seharusnya adalah lebih 2 kali lipat dari yang diawasi. Untuk mengawasi Pak Aang aja butuh 2 orang malaikat, Rokib dan Atid. Nah ini untuk mengawasi 3 orang yang di depan ini cuma 1 yang disebut Panwascam. Kan normalnya 1 orang diawasi oleh PPK di tingkat kecamatan 5 orang, yang ngawasi 3 orang, kan nggak normal. Kok nggak ditambah? Dana nggak ada, anggaran nggak ada. Terus gimana? Ya akhirnya pontang-panting Panwascam. Gimana sosialisasinya? Ada anggaran. Kok nggak semua rakyat diundang? Nggak ada uang. Terus yang diundang siapa aja? Hanya Pak Kepala Desa semua. 15 orang, karena konsumsinya cukup untuk 15 orang. Dilakukan apa kepada kepala desa? Disampaikan, mudah-mudahan atau diharapkan disampaikan kepada seluruh rakyat di masing-masing desa kalau aturan-aturan pemilu, aturan pilkada demikian. Itu masalahnya. Di satu desa 1 orang, di TPS yang diawasi penyelenggaranya di KPU itu KPPS-nya 7 orang. Seharusnya pengawasnya kan 14 orang. Yang ada 1 orang TPS. Karena keterbatasan tenaga ini dan semacamnya. Maka muncul seperti pertanyaan tadi terselip juga pertanyaan, apakah boleh Pak saya ikut mengawasi sebagai mahasiswa? Ini acara yang betul, kenapa datang ke dunia mahasiswa? Mahasiswa belum spesien. Kalau jajan online ya, tapi kalau dikasih oleh calon saya kira mahasiswa Nurul Jadid gak akan menerima. Karena itu haram. Haram menurut agama juga haram menurut idealis kita sebagai mahasiswa, ya kan? Nggak tahu setelah lepas mahasiswa. Makanya sebelum lepas jadi mahasiswa kita datangi, kita sampaikan bahwa ar-rosi wal murtasi finnar. Sudah tahu Pak, sudah paham. Kalau sudah paham mungkin dengan diingatkan oleh Bawaslu mungkin tambah paham lagi kan gitu. Jadi begitu, maka trik atau upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah pengawasan partisipatif. Semua orang, semua yang sudah punya hak pilih, siapapun kelompok-kelompok terpinggirkan, kelompok-kelompok orang adat, terus perempuan, terus budayawan, para pelaku-pelaku seni di desa. Saya bahkan Jawa Timur sempat mengundang 10 orang pelaku seni budaya di 10 orang tiap kabupaten, mampunya begitu. Mampunya kita hanya mengundang 10 orang tiap kabupaten, para pelaku macopat, para ludruk, semua kita undang ke Grand City. Pak jangan di Grand City, biayanya mahal, anggarannya begitu harus di Grand City katanya. Surabaya kalau untuk tempat yang bisa mengikuti kapasitas ribuan orang, diantaranya gedung itu, walaupun mahal terpaksa kita. Kenapa? Karena acara itu tidak hanya untuk yang hadir. Saya ingin lewat virtual, lewat publikasi berita dan semacamnya, tersiarkan bahwa di Jawa Timur telah dilakukan sosialisasi pengawasan kepada para pelaku seni budaya di seluruh Jawa Timur. Bayangan kita, harapan kita saat ini tidak hanya 46 orang ini, target realnya Pak Qorib bukan hanya 45 ya, Pak, 45 orang Pak Qorib. Bukan 45 orang, tapi bisa kali 5. Karena saya yakin, Pak Qorib yakin, beserta sekolah demokrasi ini punya pasukan, punya teman, minimal keluarga, ya
Dari 45 dikalikan bapak, ibu, mertua, saudara, ipar, dan semacamnya. Untuk menyatakan, untuk berupaya mencegah, Pak jangan money politik. Itu target keduanya. Satu target utamanya adalah 46 mahasiswa, target keduanya ketuk tularnya itu yang kita inginkan. Ya menang-menang ada yang tadi IPC ya begini. Jadi kreativitas itu selalu muncul. Bayangkan kalau Pak Qorib hanya mengundang masyarakat biasa untuk ikut sekolah demokrasi. Cukup ya 50 orang ya 50 orang itu cukup. Tapi kalau mahasiswa akan karena banyak teman sosial dan semacamnya mesti akan tertular. Besok karena sudah lewat dari 25 tahun, jadi tidak sanggup sekarang ini tidak hanya untuk calon, tidak untuk jadi penyelenggara, tapi juga untuk menjadi calon kan sudah ini ada dampak dari akibat kegiatan ini. Jadi pengawasan partisipatif Bapak Ibu, kalau biasa sering saya katakan, datang pada hari H pemilihan maupun pemilu itu penting. Karena prosentase kehadiran akan menjadi nilai apakah pemilu itu bisa dikatakan demokratis apa tidak. Semakin tinggi orang datang mencoblos pada hari H, maka semakin tinggi nilai demokratisasi daripada sebuah pelaksanaan pemilu. Alhamdulillah, KPU melaporkan setiap tahun, setiap pelaksanaan pemilu pilkada, sampai pada pilkada 2020 kemarin, target partisipasi masyarakat meningkat terus. Jadi bisa dikatakan proses demokrasi dari keterlibatan masyarakat, kehadiran masyarakat bisa dikatakan ujung-ujungan jempol. Tapi Bawaslu tidak cukup hadir di hari H, tapi hadir untuk ikut mengawasi di semua tahapan. Minimal tanya dalam rumah, dalam keluarganya, kita apakah sudah didata semua, atau minimal ada saat ada pengumuman DPT tetap, kalau daftar pemilih sementara DPS misalnya, di gardu, di masyarakat di lingkungan, minimal kalau di balai desa nggak ada pengumuman itu, bagi mahasiswa yang kebetulan di desa itu, tanyakan mana pengumuman DPS-nya. Ini sebuah pengawasan partisipatif. Minimal juga kemungkinan besar saudara kita, tetangga kita ada yang tidak punya KTP, bantu. Tak usah diuruskan, tapi cukup dilaporkan. Tak usah hadir, cukup di-WA-kan, baik kepada KPU maupun kepada Bawaslu. Minimal, walaupun bukan siapa-siapa, saat ada khotbah Jumat dan ajak-ajak untuk mencoblos calon, itu berarti sudah pelanggaran pidana. Minimal ada upaya mau merekam dan mau mengirimkan videonya kepada jajaran Bawaslu. Ini target-target minimal yang bisa saudara lakukan. Minimal saat ada gambar poster ukuran apapun, dipaku di pohon, sampean foto dan sampean kirimkan. Minimal saat ada pertemuan komite sekolah dan kebetulan dihadiri oleh calon, dan calon itu juga kampanye, ajak-ajak untuk mencoblos kepada komite sekolah untuk disampaikan kepada wali murid, maka itu adalah pelanggaran, minimal merekam dan mengirimkan. Tidak usah datang ke kantor Bawaslu, cukup dikirimkan. Kalau tidak ditindaklanjuti, laporkan ke tingkat di atasnya. Bawaslu Kabupaten Probolinggo nggak melanjuti, kirim ke Pak Amin. Pak Amin nggak melanjuti, kirim ke Pak Afif. Kita punya di semua jajaran. Maaf, tidak gacor, tidak apa, cuma seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Maka sikap-sikap minimal, ada dampak perubahan dari sikap masa bodoh. Dan paling minimalnya, sambil saya ingin menutup kegiatan ini, seluruh mahasiswa, 46 orang peserta sekolah demokrasi ini, paling minimalnya saat mendengar kata KPU, saat mendengar kata pemilu, lebih-lebih saat mendengar kata Bawaslu, wajilat kulubuhum. Tepuk tangan. Gak paham maksudnya. Selama ini sebelum ikut sekolah demokrasi, KPU halah, pemilu halah, Bawaslu apa itu? Tapi setelah ikut pertemuan 14 pertemuan, saat mendengar ada tulisan Bawaslu, ya Allah, aku pernah ditentir selama 14 jam pertemuan. Oh Bawaslu, oh Pak Qorib, ya Allah, itu yang sangat berhak. Udah, wajilat kuluhum. Demikian Bapak Ibu sekalian,
Mohon maaf, mudah-mudahan pertemuan sekilas ini akan berdampak besar bagi kehidupan demokrasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin dan Mas Aang yang telah memberikan paparan luar biasa tentang pemilu dan demokrasi kawasan kebangsaan. Dan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih karena 46 ini adalah mahasiswa terpilih dan saya lihat ada banyak pertanyaan yang belum mendapatkan kesempatan, tetapi manapun juga Anda yang terbaik dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, saya mengucapkan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan hati. Kemudian sebelum saya akhiri, di Malaysia plus itu tepukan gemuruh ya. Mari beri tepukan gemuruh kepada dua ahli panelis hebat ini, Pak Amin dan Pak Angkun Haji. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya serahkan kepada panitia. Mohon untuk tetap di tempat karena sesaat lagi akan ada sesi foto bersama. Sebelum itu kami akan memperkenalkan para pengajar Sekolah Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan. Yang pertama dari tingkat Provinsi Jawa Timur. Yang pertama Bapak Muhammad Amin MPDI. Oke, beliau yang sekaligus jadi penyaji pada hari ini. Kemudian yang kedua Bapak Aang Hunayfi SHMH. Yang ketiga Bapak Toto Haryono SH. Beliau hadir secara daring, secara virtual. Yang keempat Bapak Ihwanuddin Alfianto SHI. Beliau juga hadir secara daring. Kemudian yang kelima Eka Rahmawati. Ikut secara daring. Kemudian yang kelima Nur Elia Anggraini. Ya, hadir juga secara daring. Yang ketujuh Bapak Purnomo Satrio Pringgodikdo SHMH. Yang juga hadir secara daring. Kemudian para pengajar dari Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Yang pertama ada Bapak Fathul Qorib SHMH. Yang kedua, Rifqahul Ibad SHI. Yang ketiga, Bapak Zaini Gunawan MPD. Ya. Yang keempat, Ahmad Nasaruddin Latif MPDI. Yang terakhir, Bapak Yongki Hendrianto. Dan adapun jadwal kuliah nanti akan diupdate oleh pihak penanggung jawab pada Sekolah Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya ada sesi foto bersama. Namun sebelum itu, mari kita akhiri acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.